Salam Skapsa, bisa. Santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran Teknologi Dasar Otomotif kelas 10 semester Gasal, hari ini kita akan membahas memahami proses mesin konversi energi. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Baiklah pelajar Skapsa, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang mesin konversi energi. Untuk pokok bahasanya adalah konversi garis 3.4, yaitu memahami proses mesin konversi energi. Tujuan pembelajarannya adalah agar siswa dapat, yang pertama, menjelaskan proses kerja mesin konversi energi. Yang kedua, menguraikan proses mesin konversi energi. Energi berbunyi suatu kemampuan untuk melakukan suatu kerja atau usaha. Untuk satuan energi, yang pertama adalah Joule, BTU, kalori, atau elektrovolt. Hukum kekekalan energi mempunyai bunyi, energi tidak dapat dimusnahkan, tetapi dapat dirubah ke dalam bentuk yang lain. Sumber-sumber energi utama antara lain adalah yang pertama minyak bumi, yang kedua batu bara, yang ketiga biomasa, yang keempat air, dan selanjutnya nuklir. Penggunaan umum bahan bakar untuk sumber energi yang pertama yaitu batu bara digunakan untuk proses industri termal atau listrik. Kemudian, untuk sumber energi minyak bumi, digunakan untuk bahan bakar transportasi, industri kimia, listrik, dan pemanasan ruang. Yang selanjutnya, untuk sumber energi gas, digunakan untuk listrik, industri kimia, pemanasan, memasak, dan transportasi. Yang kemudian, untuk energi biomas, yaitu pemanasan dan memasak. Yang kemudian, untuk sumber energi nuklir digunakan untuk listrik. Bentuk-bentuk energi yang pertama adalah energi kinetik. Energi kinetik adalah suatu benda karena bergerak dengan kecepatan V. Contoh, mobil yang bergerak, benda yang jatuh, dan lain-lain. Energi potensial. Energi potensial adalah energi yang tersimpan pada benda karena kedudukannya. Contoh, air waduk digunakan untuk memutar turbin dan dikonversi menjadi tenaga listrik. Yang selanjutnya adalah energi mekanik. Energi mekanik adalah penjumlahan antara energi kinetik dan energi potensial. Energi mekanik merupakan energi gerak, misalkan turbin air akan mengubah energi potensial menjadi energi mekanik untuk memutar generator listrik dan menghasilkan arus listrik. Yang selanjutnya adalah energi listrik. Energi listrik adalah yang berkaitan dengan arus elektron. Dinyatakan dalam watt atau jam. Arus listrik akan mengalir bila penghantar listrik dilewatkan pada medan penghantar. Yang selanjutnya adalah energi elektromagnetik. Merupakan bentuk energi yang berkaitan dengan radiasi elektromagnetik. Energi radiasi dinyatakan dalam satuan energi yang sangat kecil, yakni elektron volt atau eV atau mega elektron volt atau MeV. Yang kemudian adalah energi kimia. Merupakan energi yang keluar sebagai hasil interaksi elektron di mana dua atau lebih atom atau molekul berkombinasi sehingga menghasilkan senyawa kimia yang stabil. Contohnya adalah batu baterai.
atau aki. Yang kemudian adalah energi nuklir. Energi nuklir mempunyai bentuk energi tersimpan yang dapat dilepas akibat interaksi partikel dengan atau di dalam inti atom. Satuan yang digunakan adalah juta elektron reaksi. Ini contoh dari gambar reaktor nuklir. Yang kemudian adalah energi termal. Merupakan bentuk energi dasar di mana dalam kata lain adalah semua energi yang dapat dikonversikan secara penuh menjadi energi panas. Contohnya adalah panas bumi. Energi angin merupakan energi yang tidak akan habis. Material utama berupa angin dengan kecepatan tertentu yang mengenai turbin angin sehingga menjadi gerak mekanik dan listrik. Ini contoh adalah turbin angin. Pengertian mesin konversi energi. Mesin konversi energi adalah suatu pesawat yang dapat berfungsi untuk mengkonversikan dan mengubah suatu energi menjadi energi lain, sehingga menghasilkan suatu usaha ataupun kerja yang dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Contoh penggunaan konversi energi: bendungan air, pembangkit listrik sebagai pembangkit listrik, aliran air menjadi listrik, pembangkit listrik termal, batu bara dipanaskan terus menjadi listrik. Yang selanjutnya adalah solar hot water system, energi matahari menjadi panas. Yang kemudian protovoltaik atau PV, energi matahari menjadi energi listrik. Yang selanjutnya pembangkit berbahan bakar oil, contohnya adalah minyak bumi panas menjadi listrik. Yang selanjutnya pemanas kerosin menjadi panas. Yang kemudian pemanas pembakaran lambat kayu yaitu menjadi panas. Prinsip kerja mesin konversi energi yaitu dengan menggunakan tekanan gas yang dihasilkan dari pembakaran serta udara dan akan menghasilkan sebuah gaya dorong yang dapat membuat suatu batang torak bisa bergerak. Yang kemudian dari gerakan torak tersebut kemudian akan menghasilkan perputaran pada poros engkel atau crankshaft. Contoh mesin konversi energi. Yang pertama adalah motor bakar. Motor bakar adalah suatu pesawat kerja yang mengubah energi kimia dari campuran bahan bakar dan udara menjadi energi mekanik atau turunnya poros engkol. Yang selanjutnya menggunakan bahan bakar cair untuk menggerakkan kendaraan. Di sini adalah contoh dari gambar sistem kerja motor bakar. Di sini ada komponennya adalah ada katup masuk, katup buang, poros engkol, torak, dan busi. Ada 4 langkah cara kerja motor bakar. Yang pertama adalah hisap, kompresi, usaha, dan buang. Motor starter adalah mengubah energi listrik menjadi energi gerak, putar roda gigi pinion untuk menggerakkan awal engine. Komponen starter adalah yang pertama pegas pengembali, tuas penggerak, gigi pinion, kumparan, armatur, sikat, dan medan.
Yang selanjutnya adalah refrigerator atau air condition atau AC atau lagi disebut dengan pendingin udara. Berfungsi sebagai mengubah energi listrik dari mekanik menjadi energi termal atau panas. Yang selanjutnya menggunakan listrik untuk memompa energi panas dari dalam ruangan keluar area dingin ke area yang lebih panas. Komponennya adalah yang untuk refrigerator, yang pertama adalah mesin kompresor. Pipa evaporator, dan pipa kondensor. Siklus untuk refrigerator digerakkan oleh kondensor. Pompa berfungsi untuk mengubah energi gerak menjadi energi fluida. Berfungsi untuk menyedot air. Yang komponennya adalah yang sini, yang pertama adalah poros. Rumah pompa, aliran masuk, impeller atau sudu-sudu. Dengan berputarnya sudu-sudu akan menyedot air masuk, terus keluar lewat saluran keluar. Turbin pompa. Turbin pompa berfungsi untuk mengonversi energi menjadi listrik. Bentuk paling umum dari mesin termal adalah sering digunakan dalam pembangkit listrik. Ini boiler atau mesin pemanas, turbin uap, terus generator. Kesimpulannya adalah energi adalah suatu kesemampuan untuk melakukan satu kerja atau usaha. Yang selanjutnya, energi tidak dapat dimusnahkan, tapi dapat diubah ke dalam bentuk yang lain. Yang kemudian, mesin konversi energi adalah suatu pesawat yang dapat berfungsi untuk mengkonversikan dan mengubah suatu energi menjadi energi lain. Untuk soal, silakan dikerjakan di dalam Google Classroom. Sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih, selamat mengerjakan. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa, bisa! Sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola sekediri raya.